yang diinginkan kalau mau masuk perusahaan instansi ini harus menyetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ridwan dari sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai strategi atau upaya pencegahan korupsi. Ini ibu-ibu bisa baca ya Bu. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu nggak korupsi itu apa menurut pendapat ibu masing-masing? Kalau menurut saya korupsi itu kayak suatu perbuatan buruk, di mana perbuatan itu menyelewengkan dana yang mana itu untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang banyak. Iya, betul sekali. Jadi korupsi itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Nah, secara garis besar korupsi ini mencakup unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Terus yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Lalu yang terakhir, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Lalu banyak bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada penyuapan. Penyuapan itu merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberi kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu ada penggelapan, lalu ada pemerasan, berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Lalu yang terakhir ada nepotisme, yaitu memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan bukan karena kemauan. Lalu ibu-ibu udah tahu belum nih faktor-faktor penyebab korupsi itu apa saja? Belum Bu. Nah, faktor penyebab korupsi itu ada dua, yang satu faktor internal dan faktor eksternal, faktor dalam dan faktor luar. Faktor internal itu ada sifat tamak atau rakus, yang kedua moral yang kurang kuat, lalu yang ketiga gaya hidup yang konsumtif, lalu yang terakhir adanya dorongan keluarga. Lalu yang faktor eksternal itu masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi, serta masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan. Lalu yang kedua, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Lalu tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas. Lalu yang terakhir, kelemahan sistem pengadilan, manajemen, dan pengawasan. Mungkin ibu-ibu ada yang bisa kasih contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Kalau misal dalam lingkup kuliah gitu mungkin seperti nitip absen gitu ya Bu. Iya benar. Nih yang pertama ada mencontek, lalu titip absen. Mungkin itu hal yang lumrah dan hal yang wajar bagi kita, tapi itu rupanya termasuk dalam tindakan korupsi. Lalu yang ketiga nih, kita sering nih pasti nih melebih-lebihkan jumlah uang iuran sekolah atau kuliah. Misalnya uang kuliah atau Uang jajan juga bisa kan? iya, itu misalnya 200.000 uang kuliahnya. Minta 500.000. Ah, itu nggak boleh ya. Lalu itu siapa itu? wah, itu banyak banget. SMA. Lalu yang terakhir ada pegawai negeri menerima suap. Mungkin ibu-ibu udah pernah nengok ya, misalnya contohnya ada satu instansi atau satu perusahaan yang mengiming-imingkan kalau mau masuk perusahaan atau instansi ini harus punya duit segini, atau ada orang tuanya yang mau masukin anaknya ke perusahaan atau ke instansi, Iya. bilang Pak saya ada duit segini tolong masukin anak saya. Saya nitip anak saya ya Pak. Nah benar, itu juga termasuk korupsi. Lalu yang sering kita tengok adalah beli kursi. Kalau misalnya mau masuk sekolah favorit, beli kursi juga itu. Nah, itu Ibu nggak bagus. iya itu nggak boleh ya, itu tindakan tercela. Lalu gimana sih caranya strategi atau upaya supaya kita mencegah korupsi? Itu ada banyak. Yang pertama melalui pembuka lembaga anti korupsi, lalu memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.
Lalu memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Karena sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Lalu pencegahan dengan memasukkan pendidikan anti korupsi di sekolah atau perguruan tinggi seperti sekarang saya sedang mengedukasi tentang korupsi. Lalu memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Lalu pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Lalu yang terakhir pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik. Nah, mungkin itu saja strategi untuk upaya pencegahan korupsi. Mungkin ibu-ibu kalau ada yang melihat atau mendengar bisa melaporkan ke pihak berwajib. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.